Annyeonghaseyo, Kopacingu dan Sobat Elcuk. Yang heboh dong. Sekalian tes mic ya. Bener. Oke, jadi kembali lagi di Cupipop. Cuap-cuap, Rumpi. K-pop. Kok jadi dangdut ya? Kita nggak lagi bahas dangdut, ini kan Cupipop, K-pop gitu K-pop loh. ya, Dan bener. hari ini spesial karena selain K-pop kita bahas K-hip hop. Gimana? Pemanasan dulu dong, gimana? Dikit dulu ya, dikit dulu. Dikit dulu. Emang dikit-dikit aja kan? Iya, jadi karena hari ini guys sesuai judulnya kita udah spill gitu kan. Hari ini kita mau membahas apa sih perbedaan K-hip hop dan K-pop gitu. Betul. Pasti sobat Elcuk dan Kopacingu pasti ada yang belum tahu juga kan. Maksudnya kayak belum aware gitu. Apa sih bedanya? Pasti orang kira itu mah musik Korea semua K-pop gitu. Betul. Ya nggak sih? Banget. Nah, sebelum kita lebih lanjut aku mau kenalin dulu hari ini aku ditemani oleh kakak yang ganteng di sini. Ya, kenalin dulu dong. Ya, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Wes, Project Sorijilo. Oke, jangan lupa di follow Sobat Cilo ya, kayak yang namanya West tuh, diliatin tuh yang paling gitu. Paling tinggi. Iya. Betul. Nah hari ini aku bawa Kak Wes untuk bahas Cupipop tentang K-hip hop nih karena emang kakak ini lumayan expert ya di bidangnya ya bisa dibilang Gak juga lah sih. idol kita. Gak juga sih. Kamu BTW habis ini ada perform apa ya gitu kayak mungkin kan Waduh. atau mungkin buat konten seputar K-hip hop gitu kan. Betul. Ya, aku masih pengen mencoba ini sih Kak. Masih pengen nyoba buat konten-konten kayak hip hop yang lebih sih, lebih banyak gitu. Nah, kamu sekalian hari ini juga ngasih pengetahuan ya, nge-educate K-popers juga. Mungkin ada yang belum tahu K-hip hop itu lebih dalam tuh seperti apa. Nah, hari ini kita bakal bahas ya enggak sama Wesley. Bisa, baik. Kayak gitu. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi, kita mau bahas kan seperti biasa kita tidak membahas hot news yang sedang terjadi di K-pop Betul. gitu ya enggak sih. Nah, hari ini kebetulan guys aku sebagai NCTzen lagi bersedih hati. Ya ampun, hari ini salah satu anggota NCT yaitu Taeil lagi kena musibah ya. Dia kabarnya tuh habis kecelakaan ya, nggak tahu kecelakaan ringan atau enggak dibahas ya dalam bilang sama SM Entertainment. Cuman mereka itu kasih pernyataan kalau misalnya dia Taeil ini harus dioperasi, katanya patah kaki kanan atau gimana gitu. Jadi dia nggak berpartisipasi di konser NCT tanggal 26 nanti. Jadi kan bakal ada NCT Nation tuh yang betul. NCT ber-20 tuh. Aduh rame banget. Ini tapi minus Babang Taeil jadi cuma 19 orang. GWS Semoga Babang cepat Taeil sembuh. semoga cepat sembuh. Betul. Semoga next tour yang ke Indo ada ya Bang Taeil, jangan sampai Amin. nggak datang karena aku mau lihat. Cepat sembuh dulu lah pokoknya. Iya, yang penting cepat sembuh dulu, pemulihan dulu. Betul. Ya, pokoknya yang penting nantilah urusan yang lain-lain gitu Baik, kan. betul. Karena health comes first, ya nggak? Yang terbaik aja buat Taeil. Ya bener banget. Nah, Betul. kembali lagi nih, ada lagi hari ini. Nah, ini spesial banget sih. Ini dari fandom aku juga nih. Kebetulan aku kan multi fandom ya, jadi bingung nih mau bahas yang mana, banyak. Nah, hari ini tuh juga spesial karena dari grup fandom baru aku itu ZB1 lagi ngadain fancon untuk pertama kalinya sejak debut. Wah. Oke. Ini harusnya fancon itu kalau misalnya dari acara-acara sebelumnya kan mereka itu dari Survivor Show gitu kan. Nah, itu biasanya pas debutnya fancon sekalian, tapi ini nggak tahu kenapa ya mungkin Mnet mau bikin satu hal yang beda gitu. Yang jadi baru, ini jadi dipisahin gitu. Jadi 1 bulanan lah setelah itu dan di bulan Agustus tanggal 15 ini. Mereka hari ini tepat banget ya? 4:30 nanti tuh. Oh. Gue meninggalkan konser ini demi ngobrol sama kalian loh, gila. Bahas kayak hip hop. Maksudnya kayak aku juga, nah hari ini ada yang beda juga kan karena biasanya Cupipop itu di hari Rabu, tapi hari ini di hari Selasa. Karena apa? Karena kita tuh nggak sabar lagi mau bahas kayak hip hop. Ini topik yang sangat-sangat tunggu banget sih, kayak aku request Kak bisa nggak hari Selasa aja gitu, aku mau cepet-cepet bahas ini. Karena kita sesuka ini. Betul. Sangat antusias banget ya kayaknya. Iya. Gokil. Terus seperti biasa kita setiap live itu pasti gak afdol kalau nggak bagi-bagi hadiah GA gitu. Apa tuh Kak? Nah hari ini spesial banget kan hip hop ya. Jadi pasti kita akan membawa GA yang berhubungan sama grup yang genrenya hip hop juga Ada hip hop kebetulan. juga? Iya. Nah, ini ada Apa tuh? album Treasure guys. Wow. Tuh, jadi ya albumnya sekarang sudah compact, sudah kecil banget Kecil nih banget kayak ya, gini iya. nih ya. Keren banget. Nah, ini albumnya kalau misal kalian mau dapetin ini kalian harus tonton di YouTube-nya Elcuk dan komen sekreatif mungkin kenapa kalian berhak mendapatkan ini. Nah, Ini album terbaru loh, Reboot tuh. Dari Treasure, ini masih hangat banget guys. Ini wah ini keresek-keresek nih ASMR kita Pak. Tuh, kita. Ini kalau nggak ada yang mau kita yang ambil sih.
Ini kalau denger lagi Kak, coba denger. Coba. Bona. Oh, ada lagunya. Aduh lagunya. Bona. Oh. Ada suara siapa yang nggak mau? Nah kalian pokoknya pantengin terus karena kita akan umumin di akhir segmen Cupi Pop guys. Jadi Betul. jangan Stay tune terus. Iya guys. pokoknya stay tune tuh sampai habis gitu. Betul. Nah udah nih kita bahas breaking news hari ini. Nah kita kembali ke topik utama kita hari ini gitu kan kayak hip hop sama hip hop itu apa sih bedanya? Gitu. Oke, langsung di just gitu ya. Iya, kita kan udah gak sabar lagi nih kira-kira nih bahasnya gimana gitu kan. Betul. Nah kalau misalnya K-pop, nah aku bahas sedikit ya. Kalau K-pop itu kan udah umum ya, maksudnya musik kalau orang awam taunya musik pokoknya yang bahasa Korea semuanya K-pop. K-pop, betul. Nah betul mau banget. yang dia jeduk, mau yang melo, mau yang galau genrenya pokoknya semuanya K-pop gitu kan. Tapi sebenarnya K-pop ini ada genrenya lagi nih tersendiri. Jadi tuh K-hip hop. Nah, betul. kira-kira apa sih bedanya nih, Kawes? Oke. Tapi sebelumnya ya aku disclaimer dulu, Iya, aku kenapa? tidak mewakilkan semua orang, tapi menurut pandangan aku aja. Oh iya, Iya. sebagai Wesley gitu. sebagai enjoyer, kayak hip hop Iya, enjoyer, iya, kayak R&B enjoyer, bener enjoyer. Gitu. Aku juga enjoyer loh, tapi aku tidak seintu kamu gitu kan. I Kamu kan see. invest banget tuh di Suka K-hip apa? hop. Suka apa? Aku suka Hong Dabin. Ada yang tahu nggak Hong Dabin? Jangan-jangan taunya nama panggungnya aja. Iya. Coming to you live. Cover to Your Life. Asik. DPR DPR Live. Live, guys. Nah, Oh, itu oke. yang paling umum sih. Keren, Kalau keren. biasanya tapi yang paling banyak versi itu DPR Ian. Aku udah tahu tuh cewek-cewek tuh pasti kayak, kamu tuh tahu DPR nggak? Iya tahu kayak iya yang Ian itu kan. Iya kan? Christian Yu ya. Mas Christian Yu. Iya, Oke. Christian. Iya. Nah, Oke, silakan nih lanjut ya. dijabarkan. Oke, tadi disclaimer udah. Jadi aku tidak mewakilkan semua orang yang suka kayak hip hop di sini, tapi aku cuman sebagai pandangan aku aja gitu Ya, kan. Yang membedakan udah pasti genrenya sendiri Kak. Iya. paling utama. Paling utama Iya. karena ya namanya kayak hip hop kayak R&B ya udah spektrumnya tuh di kayak hip hop kayak R&B aja gitu. Ya. Kalau kayak K-pop kan emang udah jelas kayak popular music, kayak jenis kayak lagunya tuh udah kelihatan banget beda gitu. Ya, namanya juga K-pop gitu kan. Ah, Kalau aku sebagai orang awam misalnya, aku orang awam nih. Kayak ya udah yang berbahasa Korea, aku taunya K-pop gitu. Mungkin yang trot kan ada genrenya lagi tuh trot. Kalau di betul. Indonesia tuh mungkin kayak musik tradisional, musik kayak dangdut gitu kan. betul. Tapi karena aku orang awam yang nggak tahu K-pop atau nggak into ya nggak sebagai K-pop, soalnya aku bilang itu K-pop tuh, padahal itu genrenya trot. Nah, jadi kayak dangdutnya Korea gitu. Jadi bedanya tuh kayak di genrenya. Nah, kira-kira apa tuh beda itu? Jenis musiknya yang paling kelihatan banget ya. Of course kayak 60% sampai 70% lagunya itu diisi dengan rap. Baik, namanya juga hip hop ya. Udah paling jelas tuh itu guys. Iya, bener banget. Bener. Nah kira-kira tuh ada nggak sih maksudnya idol nih kan kalau di Korea nih yang aku dengar nih secara aku kan nggak into hip hop banget kan, Betul, cuman aku K-popers nih. Okay. Nah katanya itu orang-orang, maksudnya artis-artis yang di K-hip hop ini nggak mau disamain sama idol rapper gitu. Kenapa tuh? Aku tuh selalu kayak kayak mereka tuh selalu memandang kayak apa tuh idol rapper gitu. Maksudnya kayak bukan kayak circle gue gitu. Itu kenapa ya? Maksudnya kan sama-sama nge-rap nih. Bedanya idol ya udah mereka ada grup dan mereka sebagai idol gitu. Nah, kenapa para rapper ini, maksudnya orang-orang yang berkecimpung di bidang K-hip hop itu nggak mau disamakan kayak apa tuh? Idol gitu. Nah ini menarik sebenarnya. Nah, iya, walaupun mereka sama-sama artis ya. Nah, iya. Mungkin kalau dari pandangan aku sendiri, kalau aku lihat-lihat, memang itu ada kesenjangan ya dari para artis K-pop idol yang rapper dan rapper K-hip hop sendiri. Itu sudah ada suatu hal yang berbeda gitu, dengan nggak bisa disamain. Bang, kenapa gitu. bang? Sama aja loh. Mungkin dari aku sendiri, aku ngeliatnya tuh kayak, oke, kalau emang ngomonginnya K-pop idol, udah pasti ganteng. Gitu, visual. Oke. Sehingga mungkin punya stereotype para rapper K-hip hop. Kalau itu kayak harus ganteng dan segala macamnya. Jadi kayak istilahnya kayak stigma lah gitu maksudnya. Aku ngerti. Jadi kayak di pandangan mereka tuh mungkin nggak semua ya, cuman mostly ini kayak apa sih, mereka tuh cuman tampang doang tapi no skill gitu. Itu maksudnya. Ya. Enggak bang, gak boleh gitu bang. Kayak waktu itu sih Kak, contohnya kayak Woods pernah masuk ke Show Me The Money. Iya, oh my god, membahas dia guys. Sabar, Woods masuk Show Me The Money, Usok Pentagon. Oh iya. Lalu ada Changbin Stray Kids masuk Show Me The Money. I know. Nah, itu kan kayak pure di K-hip hop gitu, dan mereka mendapatkan ya
agak sedikit kalau bisa aku lihat ya agak stigma sih. Apa sih kan Woods nih ya, terutama Woods ya. Aduh, aku nggak terima nih karena sebagai Woods itu adalah fansnya Woods guys. Jadi emang Woods ini nama dia kan berapa kali ganti kan. Betul, namanya Cho Seung-yeon. Cho Seung-yeon ini berasal dari tadinya dia itu masih sih sebenarnya technically masih dia itu dari grup namanya Unique. Nah, sebenarnya genrenya hip hop sih Unique itu. Nah, setelah itu nama dia pas dia jadi rapper. Jadi sebenarnya posisi dia di Unique itu rapper guys, rapper sama Wang Yibo gitu karena ya udah ya mungkin company-nya rada-rada gitu kan, jadi bersolo karir lah mereka ini gitu kan. Termasuk si Woods ini. Tadinya Woods ini namanya bukan Woods nama panggungnya tapi Louisy. Nah itu Louisy waktu dia jadi rapper. Nah dia sebenarnya udah berapa kali ganti genre sih, udah nge-boy, nge-idol, nge-rapper sampai sekarang dia menjadi soloist yang fokusnya ya lebih ke nyanyi gitu. Itu zaman-zaman Show Me The Money 6 kalau nggak salah dia ikut ya. Iya, itu Louisy namanya, aku inget banget ya. Aduh masa itu. Tapi respect sih ada satu kayak hip hop rapper yang beneran temenan sama dia waktu itu, si Flowsick namanya. Bener, Flowsick tuh beneran kayak gini sampai ada lagu bareng kan, Recipe itu enak banget, aku suka banget ya. Aku juga suka banget. Wah kita nyambung ya ternyata ya. Karena aku Woods juga. Oh iya. Gimana ya? Iya aku juga suka Cho Seung-yeon. Gimana? Parah banget. Terus masuk Mola. Iya, itu dia. Aku juga Mola kan ada yang Fair and Seventeen, ada Jamie. Iya, Jamie juga. Wow. Nathan. Yes. Dan itu Pentagon. Kino. Iya, Kino juga. Jadi Kino. basically mereka ini tuh sebenarnya temenan, iya, guys. Gitu. Mola yuk comeback lagi Mola. Tapi lagi pada sibuk masing-masing. Jadi ya kita semua bisa berharap ya semoga grup ini comeback lagi. Amin. Amin. Nah, oke, lanjut. Oke. Lalu apalagi tadi kita bahas perbedaan lagi ya? Perbedaan lagi. Kalau kayak kita nyentuh kayak R&B coba ya. Kalau kayak R&B sendiri itu lagunya kayak gimana ya? Mungkin kayak lagu balad-balad tapi kayak masih kayak lebih ke jazz dan R&B sih sebenarnya. Iya, susah juga aku ngomonginnya juga perbedaannya sama K-pop yang ya slow. Gitulah pokoknya. Iya, begitu guys. Kayak contohnya lagu Crush gitu. Iya. Kebetulan Mas Crush baru ke Indo loh, beberapa hari yang lalu, atau berapa minggu, seminggu yang lalu nggak sih? Ya seminggu yang lalu, tepat sekali seminggu yang lalu di Selasa minggu kemarin. Ada yang nonton nggak? Ada yang nonton nggak? Guys, ada yang nonton nggak? Iya. Banyak rame kayaknya. Kemarin aku lihat story temen. Iya, itu kalau aku melihatnya, maksudnya kayak dia emang dia nge-hip hop juga. Betul dia banget. Rapper juga nggak sih? Iya, bisa bilang gitu. Wow, jadi sebenarnya artis-artis, nah kebanyakan mereka ini solo artis kan. Betul. Dan duo nggak sih? Maksudnya kayak duo, nggak yang as in group kayak idol gitu. Betul. Nah aku ngelihat juga beberapa dari mereka ini sebenarnya tadinya mantan boy band. Betul. Ya nggak sih? Yeah. Maksudnya mantan grup idol lah gitu kan ya. Kalau boy band kan spesifik cowok gitu ya. Mungkin kan ada yang enggak kayak gitu. Ini contohnya tuh Hazy ya. Iya, Hazy gitu yang tadinya cewek. Iya, cewek. Yang ikut Unpretty Rap Star. Iya. Pada zaman-zaman itu ngomongin Unpretty Rap Star itu kan kayak Hyolyn juga pernah ikut. Ya. Wow, itu unexpected ya karena dia adalah seorang main vokal tiba-tiba ikut Unpretty Rap Star tuh. Gimana tuh Mbak? Kaget juga. Iya. Sebenarnya tuh kayak Christian Yu juga boy band guys ya, cewek-cewek di sini atau cowok-cowok yang fans sama DPR Ian itu tadinya tuh Mas itu nge-boy band loh. Betul sekali. Iya, Madtown ya kalau nggak salah. Ya nggak? Iya, Madtown betul ya. Tuh bener kan. Nanya dulu nih ke Kopa Cinggu gitu kan. Interaksi juga sama Kopa Cinggu gitu. Nah, maksudnya dan kebetulan di bulan Agustus ini sangat spesial karena akan ada event festival besar kan yang isinya tuh artis-artis kayak hip hop. Betul. Ada tahu nggak? Pernah tahu nggak? Ya ada lah yang itu tuh. Yang 26 ya. Really? 25-26. Oh enggak, aku kira line up artisnya udah 26 banyak banget tuh BTW. Tanggal. Datang semua tuh satu company gitu. Iya, kamu nonton nggak? Tuh ada salah satu line up-nya DVR loh. Of course, nonton dong. Ya, guys, kan West ini kalau kalian tahu sebagai a big fan of DPR kan, dan ya ke hip hop lainnya gitu. Masa kan nonton? Nonton dong. Iya, nanti kalau kalian datang juga, guys, kalau kalian temu West jangan lupa foto ya. Kenapa?
Iya, iya kan harus abadikan kayak oh my god Wesley boleh. gitu, kayak aku harus foto gitu nonton bareng Wesley Baik, kayak gitu. boleh. Jadi kesannya tuh apa namanya nonton bareng kamu Benar, gitu. benar sih, ya. Nah, Gas aja gas. iya, oh ya, by the way nih, kita Cupi Pop di sini gak hanya ngobrol berdua loh, kita bisa ngerumpi bareng loh guys. Nah, Betul. seperti biasa, aku mau ingetin kalau misalnya ada yang mau nelpon, ngerumpi bareng, curhat bareng ya tentangnya sesuai tema hari ini K-hip hop ya pastinya, itu bisa telepon di nomor WA guys. Jadi nomornya itu dicatat 0811 18 82 245. Nah, jadi itu teleponnya via WhatsApp ya guys. Jadi kalian bisa ngobrol juga bareng kita. Soalnya kita tuh terbuka gitu. Kita nggak mungkin cuma ngobrol berdua gitu. Kita buka open discussion gitu. Atau cuma mau ngerumpi, mau curhat Kak. Aduh, begini gitu. Boleh. Kayak kapan ya idola aku datang ke Indo gitu. Betul. Tapi sesuai tema ya guys, tetap ya. Betul, boleh. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya nih ngomongin kayak hip hop lagi tuh ada beberapa artis yang aku lihat tuh kan tadi kan kita ngebahas kayak kenapa sih para artis kayak hip hop ini mostly ya aku tidak mengeneralize mereka seperti ini, cuman kebanyakan kayak memandang kayak idol itu gimana idol gitu kan, cuman ada beberapa yang mereka tuh collab sama idol gitu. Banyak Kak. Iya beberapa, kalau misalnya aku tahu itu Loko pernah sama Hasa, Mamamu gitu kan, terus apalagi ya coba mungkin yang ekspornya bisa ngasih tahu gitu lebih jauh gitu. Oke, jadi ada juga PH1 itu pernah collab sama TXT. Oh iya. Ya, terus PH1 juga pernah collab sama Chungha. Iya, wah banyak ya. Changmo pernah sama Chungha juga. Bener banget. Lalu ada, ini aku sebutin semua. Enggak, maksudnya kayak yang terkenal gitu, maksudnya kayak orang-orang mostly tahu, yang awam K-pop tuh juga tahu gitu kan. Soalnya kan nggak semua K-popers ngikutin K-hip hop gitu kan. Benar. Iya, bisa. Ya, kamu sekalian promosi juga dong kayak guys sebenarnya K-hip hop tuh keren loh. Kayak udah tinggalin aja K-hop ya. Kamu bisa mempersuasi orang-orang dan Kopacinggu dan semuanya loh di sini. Sih. Tapi mungkin kalau emang lagi bosan ke K-pop boleh ke K-hip hop gitu. Nah, aku juga termasuk kayak gitu sih. Gitu juga. Jadi di antara place K-pop tuh pasti ada lagu K-hip hop ya. Nyempil ya. Iya, nyempil gitu. Boleh. Hong Damin. Dikedepin takut banget Hong Damin gak mau langsung manggung di Indonesia, langsung batalin aja yang gue takut tuh sama siapa tuh yang ngisi Cupi Pop. Waduh. Ya gak bercanda Bang Hong Damin, minta maaf di atas materai. Oke, ada siapa lagi? CL. Wah, iya. Sama DPR Live, DPR Ryan, No Blueberries lagunya. Tapi kan 21 nih, CL dulu kan dia idol gitu kan. Sekarang dia udah fully hip hop artis berarti. Kalau CL iya, kalau aku udah liat lagu-lagunya ya. Iya. Kadang ini genrenya juga itu emang dari dulu ya sebenarnya ya. Cuma karena dia bergrup aja dulu, jadi kayak ya udah gue nge-band aja dulu gitu. Itu dia. Iya, banyak banget ya. Albumnya emang K-pop sih Kak. Gitu lagunya. Ngebeat gitu. Sampai sempat ada yang viral itu ya, itu udah lama banget sih, maksudnya kayak lagu dia terus viral di TikTok yang Hello Bitches. Hello. Itu keren banget sih. Enggak usah suruh aku nyanyi, aku nggak bisa nge-rap juga. Padahal tadi aku udah kasih panggung tuh. Gimana? Kamu dong, kamu kan biasa bikin konten-konten tentang itu gitu. Mungkin Wes di sini juga bisa rekomen gitu sama Kopacinggu sama Sobat Encuk juga. Kayak kira-kira tuh playlist yang sebenarnya underrated dan kayak worth to listen gitu loh. Oh benar. Oke, mungkin dari aku ya of course dari lagu DPR sendiri deh ya. Lagu DPR sendiri yang kalian pernah denger aja atau yang nggak asing lah di kupingnya, DPR We Gang Gang. Nah itu juga To Myself tuh. Aduh. Asik banget itu lagu ya. Oh tiba-tiba konser di sini. DPR We Gang Gang, wah. Gitu. Iya, DPR live. Gitu. DPR. Terus ada lagi nggak misalnya kayak yang ya mungkin untuk yang suka idol, misalnya kayak para K-popers yang awam sama kayak hip hop, mungkin ada yang ya collab dulu lah untuk mereka first listen dulu gitu, nggak langsung jeduk kayak kaget, aduh anjir ini apa kayak hip hop gitu, kaget gitu kan. Gimana tuh? Boleh. Oh untuk yang itu kalau aku bisa saranin sebenarnya sih bisa dimulai dari itu tadi Chungha sama PH1 paling. Chungha kan emang K-pop, dia kan ngasih genre K-pop gitu kan, walaupun dia solo juga. Nah itu Chungha itu featuring PH1, judulnya itu My Friend. Lagunya asik dan easy listening, catchy juga. Gak terlalu ngebeat kayak ngebass kayak K-hip hop biasa ya Kak.
Iya, Tapi soalnya kayak, pribadi aku juga kayak kaget gitu, kayak tiba-tiba kan aku juga sebenarnya apa kayak enjoyer juga di PR gitu kan. Terus kayak yang kalau denger yang udah beneran hip hop tuh kayak ini pusing. apa? Aku di mana ini? Aku di mana? Gitu, tiba-tiba kayak Bener, hip hop banget, kaget gitu kan. I see, Yang I paling cuman yang kayak collab-collab sama idol yang mungkin yang aku kenal dan I aku see. tahu juga ya idol K-pop kayak gitu kan. Kebanyakan juga misalnya kalau idol walaupun nggak aku stand tapi dia itu idol K-pop yang misalnya ikut ya program survival kayak Betul. Show Me the Money, kayak apa namanya Unpretty Rap Star, terus tuh school idol High High School Rapper. Sorry nggak tahu namanya udah lupa Nggak banget. apa-apa. Itu terakhir High School Rapper tuh soalnya zamannya Youngji nggak sih? Betul, Youngji kan ya. itu tahun berapa? Sumpah. 3 tahun 2 tahun. Iya, dan itu aku ikut karena Apa? salah Siapa? satu yang aku kenal ya selain aku Youngji. Nah kalau nggak salah di season yang ada Youngjinya itu ada Siapa? Nam Dohyun juga kalau nggak salah. Dohyun. Really? Iya nggak sih? Oh Ya iya. kan? Aku Pidinim. lupa. Ya maaf kalau salah ya guys. Aku lupa sih. Iya. Correct me if I'm wrong. Oh, ada dia. Ya pokoknya dia pernah ikut itu dan apa namanya? Dulu Mark Lee juga pernah juga ikut. Yang pertama itu. Iya itu Ya, yang Mark pertama Lee dan pertama. dia nge-guide Seulgi waktu itu. Nah Drop. itu masih Ya, masih drop. aduh Mark Lee masih cimit banget tuh kayak baru debut banget tuh di NCT Iya, udah I diikutin see. High School Rapper. Sama Sunu itu ada juga. Mark Sunu, Lee. Kak. Sunu The Boys itu ada di situ juga. Ya. Wow, Sama Mark itu. bentar, The Boys ini debutnya kapan? Mohon maaf nih. The Boys berapa ya? Berarti sebelum The Boys dong? Udah itu sesudah kan sih? Oh, sesudah. Seharusnya sesudah ya. Aku lupa. Kurang tahu juga soal. Itu kurang kayaknya ikutin. 2017 deh kalau nggak salah ya. Kalau ngelihat dari Yeah. look Mark Lee ya yang seperti itu kayaknya di tahun 17. 2017-an Yeah, karena rambutnya masih Indomie keriting blonde gitu. But correct us if we wrong guys ya. Ya gitu. Yeah. Setahu kita gitu kan kalau aku pribadi kan nggak terlalu ngikutin kayak hip hop kan guys. Kalau Betul, kalian betul. mau marah ke yang sini nih. Lo. Kan bapak hip hop Iya, ya. enggak juga sih. Maka suka hip hop banget Betul. gitu. Tapi menarik kayaknya ya. Apa? Waktu itu di Kingdom itu sempat dibuat rap unit. Itu keren banget. Rap unitnya Sunu, Bobby sama Huiyong. Itu keren banget. Itu benar, itu Road to Kingdom nggak sih? Road to Kingdom Run maksudnya. to Kingdom. Iya, Road to Kingdom. Iya. Karena kalau Kingdom tuh kebetulan Udah, beda grup. Udah beda grup ya? Iya, beda grup Pak. Maaf. Iya, sudah yang gitu kan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita Iya. selagi minta maaf di atas materai pasti dimaafkan. Oke, maaf ya guys ya. Maaf ya. Iya. Baik, itu jadi kayak dia buat collab unit gitu Kak. Jadi missionnya gitu. Ah, Nah, ini salah satunya tuh 3 ini, Huiyong, Sunu sama Bobby. Ketiganya ini pernah ikut audisi rapper gitu. Bobby kan Show Me the Money. Huiyong itu dia masuk ke High School Rapper yang kedua. Sunu yang pertama. Gitu. Itu kayak mereka ketemuin di situ gitu. jadi bikin rap unit. Ya, betul. Oh iya, Keren tapi banget. juga pas kebetulan membahas Road to Kingdom Boleh. gitu ya. Jadi itu kan sebenarnya Road to Kingdom itu untuk bukan rookie sih ya. Maksudnya kayak yang ya dia tuh untuk grup-grup yang maksudnya kayak lagi membangun image gitu Betul, kan. iya. Nah, jadi tuh sebenarnya dari acara ini pun jadi benefit juga tersendiri ke mereka. Jadi bener. orang-orang tuh discover gitu loh kayak oh my god, jadi di dalam ini ada rapper yang oke, Iya, ada iya. yang main vokal yang maksudnya kayak hidden gem yang Betul. sebenarnya orang-orang dulu taunya apa sih tahun-tahun Road to Kingdom 2020 apa 2019? Ya pokoknya awal Aku lupa. pandemi Iya, ya 2020. sebelum pandemi pokoknya hampir pandemi Iya. gitu. Jadi orang-orang kan baru taunya tuh selama ini ya BTS, Blackpink kalau orang awam ya. Betul, BTS, ya. Blackpink, NCT lah paling EXO Twice, gitu-gitu. Twice gitu. Jadi dengan adanya program ini jadi mereka tuh apa namanya membangun image naik lagi jadi orang-orang tuh sekarang tuh udah Betul. suka tuh kayak tiba-tiba kayak ngeliat kamu apa fandomnya kayak wah aku suka The Boys Kak kayak wah gitu sekarang aku suka Stray Kids jadi maksudnya kayak grup-grup yang muncul di Road to Kingdom ini jadi sekarang tuh Naik udah jadi iya dan jadi grup besar semua loh Betul. sekarang wah Keren. itulah pentingnya survival show lo lagi-lagi bahas survival show ini kalau sama Lia itu nggak afdal kalau nggak bahas survival show guys jadi Nggak apa-apa. lihat muka Lia ingetnya survival show Lia itu yang budak survival show itu bukan sih jadi kayak nggak peduli survival show apa gitu survival show rapper Lia tonton saking hidup tuh kalau nggak survival show tuh demam lihat tuh. Waduh, berarti suka kompetitif gitu Pak, kompetisi nonton gitu ya? Bisa boleh. Gak apa-apa. Iya gitu. Nah mungkin kalau misalnya nih ngomongin perbedaan lagi kan, Ya. maksudnya kita udah bahas nih, maksudnya kayak dari segi genrenya, terus tuh dari pandangan
artisnya sendiri ke idol tuh, maksudnya kayak idol rapper tuh kayak gimana. Terus nah untuk dari fansnya nih kira-kira tuh kamu ada nggak sih, maksudnya kayak kamu kan fansnya K-hip hop juga kan, Wes tuh kira-kira ada nggak ngerasa kayak perbedaan culture gitu dari yang K-popper sama yang K-hip hop enthusiast gitu? Sebenarnya kayak, tapi jujur aja kayak di komunitas K-hip hop kayak R&B sendiri aku belum ketemu banyak banget gitu. Kayak masih kayak aku soalnya kayak suka K-hip hop ini kan pandemi. Jadi kayak aku suka sendiri, aku enjoy sendiri tanpa ada orang lain. Ya kamu discover sendiri aku lah gitu. Gabut sendiri. Ya kamu ya. Betul. Oh gitu. Jangan pandemi gak kemana-mana ya, gabut ya. Oke. Tapi sehat. Oke. Yeah. Terus ya udah, jadi kayak discover sendiri sampai luas banget gitu Kak. Jadi kayak aku sendiri semua tuh, aku discover semua sampai pada akhirnya ya di sini aku udah mulai kayak ketemu mutual yang suka kayak hip hop, kayak R&B, sehingga udah mulai saatnya nih untuk gitu ngobrol akhirnya gitu komunitas. Suka. Gue juga. Bener gitu Kak. Wow. Jadi aku kurang tahu sendiri komunitasnya kayak actually itu seperti apa gitu sebenarnya. Gitu. Jadi soalnya ya gitu, aku awalnya discover sendiri, enjoy sendiri tanpa ada. Berarti kalau yang aku lihat ya sebagai K-popers nih, K-popers, aku lihat enaknya nih ya jadi fans K-hip hop itu kayaknya nggak ribet sama perintilan sih. Betul. Gak yang mikirin harga photocard, gak mikirin paling cuma beli album aja gitu. Sama supportnya banyak, support digital. Bener, tapi bener itu. Iya kan? Sama konser-konser sih Kak paling. Ini tuh kalau K-popers yang biasa tuh kayak aduh photocard bias gue POB. Udah belum PO, nih gue. Aduh gitu kayak POB ini, POB web ini gitu. Jadi sebenarnya jadi fans K-hip hop karena aku punya temen yang selain Wes gitu, aku punya temen juga yang dia into banget sama K-hip hop. Terus tuh kayak dia cewek juga sama kayak aku. Iya aku cewek. Gak maksudnya kita tuh dua-duanya suka sama Korean culture tapi beda, satunya K-popper satunya K-hip hop. Dia tuh gak pernah yang mikirin kayak ya ampun gue belum PO album ini nih, aduh anjir gitu. Kayak kalau aku kan mikirin aduh photocardnya lucu, aduh Jeno lucu, aduh Renjun, Jang Hao Hanbin gitu lucu gitu kan, mikirin perintilan K-pop. Dia santuy ya gitu kayak itu artis lu comeback. Biasa aku kan yang tahu karena kan ya di Kopa kan tidak mungkin tidak tahu berita yang masuk kayak oh ini bakal comeback gitu kan. Aku kasih tahu dia kayak wah ini ya cowok lu comeback gitu kan kayak K-pop gitu kayak oh comeback bagus lah gitu kan. Kayak gak mikirin. Kamu gak mikirin mau PO album kah atau mikirin perintilannya kah? Ya elah santuy, gak ada gue mikirin kayak gitu kayak itu perbedaannya sangat-sangat kayak wah hidup lu beneran santuy ya nge-K-pop, maksudnya kayak hip hop gitu. Beda banget sama yang beneran K-popers kayak yang belum perintilan like stick lah apalah gitu. Tapi kalau artis kayak hip tuh ada like sticknya nggak sih? Kayak enggak? Sejauh ini kalau bisa dibilang sendiri kayak BI. Oh iya. Kita lupa oh iya. Ya kayak ini sih kayak soalnya kan dari idol gak sih? Iya, Woods itu sekarang iya dia pada dasarnya ke hip hop sih, tapi sekarang dia lebih ke kayak solois sih, kayak solois yang nyanyi sih, literal singer gitu loh. Dia kayak sekarang tuh fokusnya ke situ karena Woods karena dia ya mungkin sekarang masih lumayan ke hip hop kayak yang ya dikit-dikit gitu. Cuman sekarang dia udah fokus penyanyi sih kayak as India kan sekarang udah ganti company baru kan ya. 131. 131. No, Woods. Oh, Woods sekarang dia dia nggak Wieva lagi. Sekarang dia udah di agensinya Mbak Ayu. Tolong pinjemin. Oh, I see. Iya. Iya, Edam Entertainment. Nah, Edam. Iya. Aku baru ingat. Oh iya, dia pindah. Iya, udah pindah gitu. Tapi dia tidak ada pengumuman bahwa Unique itu seperti apa. Jadi kayak conclusionnya adalah dia ini masih member Unique, tetapi pindah company aja. Bener, kan sekarang kan artis suka gitu lagi kan. Gitu, iya, kan sekarang ngetrennya lagi kayak ninggalin company lama tapi masih grup itu tapi berkarir solo di agensi lain gitu. Tapi nggak apa, itu pilihan guys. Dan sekarang tuh emang udah make sense karena kan udah banyak. Nah itu tuh udah banyak diterapin di grup-grup Gen 1, Gen 2 terutama. Sekarang Gen 2, aku sebagai fans Gen 2 tuh kayak ternyata umurku ketahuan. Gitu, jadi kebanyakan emang mereka itu udah maksudnya kayak part ways sama company lama mereka yang tempat mereka, grup mereka bernaung gitu. Sekarang mereka udah besar karir ada yang bawa company sendiri, ada yang company lain gitu. Tapi tetap as in di grup lama. Betul, gitu. Ya, termasuk Woods gitu kan. Mungkin dia masih unik kan di Wiehwa gitu kan. Jadi tapi dia masih
Tapi sekarang dia udah bersorok karir di agensi lain gitu. betul. Dia sekarang jadi juniornya Ayu loh, Mbak Iya, keren Ayu. banget loh, itu keren Keren banget. banget, gila sih. Keren banget. Nah, kalau misalnya nih ngomongin lagi tentang kayak hip hop, ada nggak misalnya idol yang tadinya idol terus sekarang jadi fokus ke hip hop atau sebaliknya gitu, malah ke hip hop tadinya terus tiba-tiba dia idol gitu. Ada nggak kira-kira? Itu Bobby kan dia punya album sendiri Kak. Oh, iya? Terakhir iya. Itu kan dia bisa ke hip hop alone, bisa tiba-tiba jadi ikon lagi gitu. Iya benar Sih. banget. Tapi maksudnya kebanyakan itu kasusnya ya udah idol terus dia jadi kayak hip hop artis gitu. Yeah. Jarang ya kalau misalnya kayak hip hop Yeah. idol gitu kayak Jarang. tiba-tiba maksudnya kayak ini kepercayaan ya menurut mazhab mereka. Menurut kepercayaan mereka itu kayak apa sih kayak idol tuh bukan, kalau kasar itu kastanya kayak yang di bawah. Maksudnya kayak di per selebritian di Korea itu kayak idol tuh yang paling, maksudnya kayak lebih bukan rendah sih, kayak lebih sedikit ya low gitu dibandingkan para solo-solo dan aktor dan public figure lainnya. Nah jadi tuh mungkin kayak ngapain gue tiba-tiba turun kasta gitu ya nggak sih? Iya. Itu dulu mungkin kayak gitu sih Kak. Aku sekarang kayak udah mulai gak kelihatan sih menurut aku ya. Iya. Pertama kayak Youngji, mulai kan dia punya acara sendiri kan. Terus kok ngobrol-ngobrol sama idol-idol K-pop. Bahkan masuk BSS-nya Fighting. Oh Iya kan, bisa collab. Ya, jadi teman baik Bener gitu. banget. Nah itu pada dasarnya mbaknya emang social butterfly sih. Betul. Aku setuju. Jadi kayaknya dia itu tipikal kayak kita wes tiap pengkolan tuh ada gitu loh temennya. Ntar yang di ibu kantin tuh temenan sama dia. Kayak tukang somai, tukang bakso, parkir di sana tuh temenan sama dia gitu. Karedok, Toprak, Karedok, gado-gado ditemenin sama dia. Mbak Youngji ini sebagai kayak hip hop artis dia sangat-sangat humble gitu. Betul, Berteman dengan semua orang dan semua artis yang berbagai genre kayak gitu. Oh iya, Yugyeom sama JB GOT7 juga gitu Kak. Nah, iya kan? benar. Walau dia masih di GOT7 tapi dia lagi solo karir aja gitu. Masuknya ke R&B. Artisnya banyak kan yang kayak bener. gitu sekarang. Bener. Banyak banget. Lagi ngetren. Iya. Nah atau ada yang bilang Bobby ya. Kita udah bahas Bobby, Mbak Silent Night atau Mas Silent Night gitu. BTW kita mau ingetin lagi nih kalau ada yang mau aduh ini. Komen guys. Kenapa kalian harus mendapatkan Treasure Reboot Bona ini? Nah kalian harus komen ya di YouTube-nya Elcuk kalau misalnya kalian mau mendapatkan ini. Ini. Ini sangat-sangat, ini albumnya bisa dimasukin kantong loh guys, kecil banget nih. Gitu. Praktis ya. Aku penasaran sih dapat photocard siapa ya? Buka nggak nih? Buka? Enggak dong. Nggak, jadi kalau misalnya kalian mau dapetin ini nih di Kopa Cinggu juga, komen di YouTube-nya Elcuk ya guys. Komen, kita harus interaksi gitu. Atau kalau ada yang mau telepon juga kan tadi udah diingetin kan. Coba ikuti sekali lagi Kawes. Kalau mau telepon kita, rumpi bareng tuh di mana tuh? Langsung nomornya? aja nih kita lewat WA ya kayak. Ya, langsung lewat WA aja. Nomornya 0811 1882 245. Nah, jadi kita tuh nggak bakal ngobrol berdua doang, kita bakal ajak kalian ke circle kita. Kita ngomongin kayak hip hop gitu kan. Maksudnya kayak topik ini cukup jarang ya dibahas. Maksudnya kan kebanyakan cupi pop itu bahasnya K-pop lagi, K-drama lagi. Nah inilah kesempatan Kopa Cinggu dan Sobat Elcuk kalau misalnya mau bahas tentang kayak hip hop gini. Kita bersama yang fansnya banget nih. Fans udah aku aja. bawa nih. Nggak banget, fans aja. Fans aja. Kenapa sih kamu tuh nggak mau dibilang fans banget? Karena gitu? seluas itu Kak kayak hip hop dan aku cuman kayak istilahnya ya yang di depan mata aku aja yang aku enjoy gitu. Masih Rendah luas. nih orang nih. No, masih luas jujur. Aku nggak bisa ubah semuanya. Tapi menurut aku ya Wes, maksudnya aku kan yang K-pop banget nih. Nah jadi aku ngelihat kamu tuh beneran yang kayak pengetahuannya cukup luas. Menurut aku bukan cukup luas banget sih. Makanya aku kayak oke, ini kalau misalnya Wes aja dia ngakunya dia tidak seluas itu dan setidak into itu, maksudnya kayak terus aku apa gitu. Aku tuh cuman FOMO doang kayak. Ya nggak apa-apa kalau enjoy juga Kak. Iya, yang penting masih Korean. Suka ya, suka ya. Iya, maksudnya kayak kalau ya sayang gitu. Gitu. Yeah. Wah. Nah, kita bacain komen dulu kali ya. Boleh.
Oh, mau album tag-nya. Oh iya, ini tag version, Oh, tag version. red version. Jadi wah sekarang kan emang album-album Korea tuh emang lagi inovasi. Jadi mereka Inovasi, meninggalkan bentuk CD yang bulat itu ya guys. Iya. Jadi sekarang mulainya bentuknya compact kayak gini. Ya paling I ini see. kayak Kino. Kalau ini ya tag version tuh aku nggak tahu siapa. Cuman di dalamnya tetap ada photocard tuh. Siapa ya? Penasaran tuh, kita juga penasaran guys. nih ya. Iya. Oke. Tuh. Apalagi tuh? Album tag-nya. Ini apa tuh? Sebentar. Aduh, ini tolong keyboardnya. Iya. Oke. Apa Agak ke nih? bawah Kak, agak ke bawah. Bisa iya Kak? Start Kak? Bahas, Oh. oke. Waduh, Kak, bahas Owen sama Noel. Waduh. Ini salah satu topik yang dari awal tuh aku udah pengen cegah. Iya nih, aduh. Aku juga sebenarnya tadi menghindari sih komen. Aku udah lihat sih tadi kayak, wah jangan lihat deh. Disebut nih sama nih orang nih. Waduh. Sebenarnya ya udahlah gitu, maksud aku kayak karena itu lagi yang membedakan K-pop sama K-hip-hop. Ya bisa bilang K-pop agak bisa luas gitu. Dia jangkau dan dia juga kayak lebih kayak sesuka orang tersebut gitu. Iya, maksudnya kayak ya selera aja sih. Iya, betul. Sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Iya. Kalau menurut gue sendiri, ya udah tadi selera masing-masing ya guys. Ya ayo kita. Oh jadi ini Kak, jadi apa kenapa? Owen sama Noel ini bermasalah Kak? Iya. Karena kita di Copamex, jadi kita cukup tahu sih. Iya, tapi Owen ini nanti ada di Asian Sound Syndicate. Iya, dia ada di ASS, ASS Volume 2 tanggal, dia day 1 apa day 2? Mestinya day 1. Oh, day 1. Soalnya itu di follow up itu, dia follow up ininya. Apa sih? Announcement-nya itu follow up dia. Kayak sama Kepler sama BI gitu. Oke. Oke, mestinya 1 di 1. Oke, Gitu. itu wah ada Kepler juga. Sebenarnya Kepler ini girl band ya, tapi masuk line ASS, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan mungkin kayak apa, ASS butuh sesuatu yang fresh gitu. Betul. Itu menguntungkan buat saya sebagai fans Survival Show. Lagi-lagi. Diuntungkan. Terima kasih. Jadi selain melihat di PR Live dan Mbak Yongji dan lain-lain, saya juga lihat Kepler. Oke. Mantap. Ya kalau kamu pasti di day 2 kan, pasti Day 2, kesukaan kamu di day iya. 2 semua. Itu siapa aja sih keren? Yongji ada di PR, ada Icon juga. Icon. Sorry. Iya betul. Iconic. Iya, Sama dua selalu. Sumatera ya. Icon. Selalu. Iya, terus day 2 ada siapa lagi aku lupa. Pokoknya yang pertama ini kalau nggak salah The Big Naughty sama Jamie. Iya. Ya. Sama Kepler juga. Kepler. Itu Ada untuk BI. Wow. Apakah kita harus membahas ini? Apakah nanti kita akan mendapatkan momen Icon dan BI? Gimana ya? Ayo bisa yuk. Gimana ya? Aduh. Sebagai yang ngikutin Icon pada masanya gitu same. kan, kayak apakah aku akan mendapatkan remah-remah momen gitu ya. Kita cuma bisa berharap ya guys. Kita nggak tahu kebijakan dari merekanya gimana. Atau mungkin maksudnya kayak walaupun nanti kalaupun nggak ada momen atau apa mereka bareng, tapi mungkin semoga di belakang layar mereka maksudnya kayak tanpa kita tahu mereka tuh masih berhubungan baik dan masih kayak ya mungkin di Jakarta dinner bareng gitu, kayak masih Bisa. OT7. Aduh kalau bahas kayak gini nih, aduh enggak sedih lah. Ya udahlah, yang penting manggung dulu di Indonesia lancar kayak gitu. Nah urusan nanti itu bonus itu sebenarnya gitu kan. Oke, maaf tadi tuh day 1 ternyata Big Naughty guys. Iya Big Naughty. Kok Jamie sih? Yongji. Yongji Yongji itu day 2. Day 2, Yongji, Sam Icon, Kim, Sam Kim. Ash Island juga nih. Nah itu dia tuh. Banyak tuh Pak Kak yang ngefans sama Ash Island tuh. Dan selain kayak hip hop juga banyak hip hop lain juga Iya, kan, kayak betul. Jepang, Indonesia juga Betul. termasuk. Jadi Ramen Girl. Mantap tuh 13. Iya. Ramen kan gak mau collab sama kayak hip hop nih. Udah kan sama PH1 dia. Oh ya nggak Nggak maksudnya kayak collab. lagi gitu. Kayak bikin ciwi-ciwi gitu. Mungkin dia sama Yongji gitu. Wah, Wah. menarik. Kan Ramen Girl kayak gitu bentukannya tuh, kayak yang swag Swag banget ya, abis swag sama abis. Yongji. Yang petakilan tuh begitu tuh, rapper petakilan tuh. Gabung lo mereka tuh. Wah, aku nunggu banget sih. Bisa sih Kak, terjadi nanti mungkin ada komunikasi nanti di belakang panggung. Iya kayak girl gitu, kayak Ramen Girl gitu, kayak kita sekolah enggak sih, kayak kita kan kayak girls banget nih, kayak kita Bisa. kita kan cewek-cewek nih, tapi kita bikin gebrakan gitu. Bisa banget loh. Bisa. Bisa jadi Kak, itu bisa jadi.
Ayo segerakan Yongji. Segera. Kalau kamu nonton podcast kita hari ini, atau mungkin bisa mau Yongji buka kayak kan dia kan sering juga kayak Yongji tuh di acaranya ngundang juga artis luar juga kan. Bener. Kenapa tidak sekalian kamu cari tuh kandidat-kandidat tuh kan ketemu banyak kan gitu. Betul. Kayak wow oke, gue akan undang dia gitu ke show gue gitu kan. Bisa Kak. Oke, itu aman sih. Menurut aku bisa sih. Soalnya tadi waktu itu kalau nggak salah juga pernah di-tease sedikit mungkin nanti ada kolaborasi antara artis Day1 sama Day2. Tapi nggak tahu. Kita nggak tahu. Kayak mungkin itu surprise gitu atau gimana. Kamu diizinkan nggak ngomong kayak gini? Sepertinya tidak. Enggak, tapi waktu itu ini on air. Udah di-spill, Prambors soalnya sebelum. Udah di-spill. Udah di-spill. Udah di-spill, kirain nggak boleh di-spill. Kaget nih gue. Taunya kayak ntar tiba-tiba Wesley dihapus ya dari jangan dong. Day 2 gitu. Takutnya gitu kan. Jangan tapi katanya ada. Wah, itu siapa ya kira-kira ya? Itu kalau misalnya yang aku sebutin tadi, itu yang itu tuh, yang cowok-cowok itu wah sih. Kayaknya gue bakal kayak kok aku nggak mau di sini, aku mau pulang, aku mau nangis gitu. Tapi lower expectation aja sih Kak. Dari takut sakit hati di akhir. Oh iya, enggak sih. Aku nggak berekspektasi tinggi itu, cuman kayak apa? Ngarep. Sama dong. Ngarep aja sih, tapi nggak apa-apa. Maksudnya kayak ya ngomongin kayak hip hop juga tuh kayak yang ya kayak hip hop ada boy band atau girl band yang genre. Kalau girl band tuh ada nggak sih yang genrenya tuh hip hop selain 21, selain Blackpink? Nah iya XG. Shooting Star, mantap iya. Shining. Nah iya kalau misalnya XG kan sebenarnya dia itu bukan K-pop kan? Betul. Dia JK nggak tuh? Tapi J K-pop Kak. hip hop, J hip hop nggak sih? J hip hop. Emang iya, tapi kan Korea. Apa? Itu kan agensi Korea. Iya, tapi dia ini membentuk maksudnya kayak grup yang isinya full Japanese member gitu kan. Dan, tapi mereka promosinya di Korea. Jadi makanya aku mau pertanyakan apakah mereka ini adalah J-pop atau J hip hop sebenarnya? Menurut Wes sendiri nih, Wes kan termasuk ngikutin XG kan. Aku sebagai casual listener aja guys, aku suka banget sama lagu-lagu dan karya-karyanya XG ya terutama. Kalau dari aku sendiri ya sah-sah aja sih. Iya, sah-sah aja sebenarnya. J-hip-hop iya, tapi promosinya di Korea bingung gitu. Lagunya lagu Inggris. Iya. Bingung gak tuh? Lah iya juga ya. Lagunya full English tapi grupnya J-pop tapi genrenya hip-hop gitu, J-hip-hop. Wow. Gimana tuh? Bisa jelasin? Gimana tuh? Gimana tuh? Kenapa XG gak diikut sertain di SS Volcu ya? Harusnya diikutin loh. HTC. Oh iya, udah di situ. Ya, gimana ya? Tapi ngomongin mereka nih ya, yang kayak grup-grup yang genrenya kayak hip hop. Iya. Tapi ada beberapa yang tadinya genrenya kayak hip hop tapi sekarang kok tidak hip hop lagi gitu. Ada beberapa grup yang kayak gitu. Maksudnya kayak semakin mungkin mengikuti pasar K-pop sekarang gitu ya. Mungkin kalau dulu tuh kan mereka tuh ada setiap grup konsepnya masing-masing gitu kan. Sekarang kan udah banyak, kalau grup cewek gitu kan udah girl crush, teen, high teen gitu-gitu. Nah cowok-cowok juga yang kayak ya sama gitu kan. Cuman ada beberapa kayak grup yang tadinya mengklaim awalnya ini bukan suatu hal yang negatif ya guys, cuman mereka itu ya udah berubah genre aja tiba-tiba mengikuti pasar K-pop sekarang gitu. Tadinya K-pop K-hip hop tadinya maksudnya kayak genrenya hip hop gitu, tapi sekarang dia kayak yang udah mana nih hip hopnya nih. Ada beberapa kayak misalnya termasuk kayak ini disclaimer ya guys, disclaimer ya. Pandangan, ini bukan suatu hal yang negatif, enggak loh, enggak. Kita minta maaf dulu dari sementara ya. Terus pertama itu apa? Kayak Blackpink gitu kan. Maksudnya kayak Blackpink tuh ya dia masih K-hip hop grupnya, cuman kayak udah mulai nggak terlalu lagi mungkin ya karena itu tadi mengikuti pasar sekarang gitu, tapi masih oke banget sih. Wah, my girls, my pinks gitu. Terus termasuk BTS juga gitu. BTS tadinya kan dia di Aldebaran, karena disclaimer ya guys, aku ini fans di masa dari Gen 2. Jadi pas BTS debut aku ada. Mereka awal-awal itu album pertama, kedua, ketiga, bahkan keempat. Hip hop banget gitu. ya. Hip hop banget. Kamu inget kan? Wes pasti tahu kan? Itu beneran hip hop abis. Bener-bener kayak yang lagunya debak-debuk hip hop gitu kan. Tapi makin kesini kayak ya udah K-pop aja gitu. Tapi masih bagus gitu. Mungkin karena itu tadi dia udah menjadi
udah lebih besar gitu kan, namanya nggak cuma di Korea doang, dia sekarang udah international artist, jadi kayak yang udah oke, kita akan mencoba hal baru gitu. Itu suatu hal yang positif guys, itu berarti mencoba hal baru, dia nggak stuck di konsep mereka yang seperti itu doang, kayak gitu kan. Terus Blackpink juga awal-awal inget Kak Bumbaya, itu kan hip hop banget, betul. dan produsernya sendiri pun ya produser YG gitu kan. YG kan dikenal dengan melahirkan grup-grup bergenre K-pop gitu kan, dan ya K-pop abis gitu. Itu kalau misalnya kalian mikirnya agensi yang hip hop banget ya udah YG, siapa lagi? Ada selain itu AOMG juga kan. Itu lebih ke hip hop bukan grup sih Kak. Iya, ya aku sebutin aja sih gitu. Boleh, baik. Dan beberapa juga yang aku tahu di AOMG juga ada beberapa artis yang tadinya dari YG juga, atau dari berbagai grup yang yang tadinya kita bahas tadinya dia idol, tapi sekarang dia jadi kayak hip hop artis kayak gitu. Mungkin ini Kak tadi ada mau revisi dikit. Apa? Maksudnya ya Blackpink itu K-pop guys. Maksudnya yang dia produce adalah hip hop gitu. Tapi dia bukan bisa dibilang dia sebagai hip hop artist gitu. Ya. Kalau grup itu lebih ke kayak dia grup K-pop tapi genrenya hip hop gitu. Jadi lagu yang mereka produce tuh kayak ya udah genrenya hip hop gitu. Jadi yang kayak Bumbaya. Nah gitu kan. Tapi cuman masih karena mereka di YG gitu, jadi masih swagnya dapet gitu. Nah benar. Berapa sih kayak gitu, termasuk kayak itu tadi Unique aku sebutkan, mereka juga debutnya sebagai hip hop banget kayak gitu kan, tapi sekarang udah bersolo karir masing-masing. Ayo bisa ya Unique comeback di 2000, nggak tahu di berapa, pokoknya kita hanya bisa berharap ya. By the way, oke, ini kita bacain komen lagi nggak sih? Ini kita harus mencari kandidat yang mendapatkan ini loh guys. Treasure. Iya, Treasure Reboot versi Tech Red version. Guys, ayo kita cari dulu komennya yang menarik. Pidinim bisa di scroll mungkin ini. Iya, kayaknya nggak ke scroll deh itu. Chatnya Ngomong-ngomong, kita mau cari pemenangnya nih. Soalnya kayaknya dari tadi udah banyak banget nih Wes yang komen ya kan. Kita nggak sempat baca juga komennya gitu kan. Siapa tahu ada yang menarik gitu kan buat kita bahas di sini. Mana nih. Pas banget ya, untung hari ini bahasnya hip hop gitu, dan hadiahnya ini. Iya. Dari Treasure. Ini termasuk mereka juga pas dari Treasure ini kan dibentuknya dari survival show juga kan, survival program. Betul. YG Treasure Box. Treasure Box, benar. Tuh. Apa nih? Oh, ini. Banyak banget nih. Ayo undang K-Wine Band Fans. Ini mana satu lagi? Oke. Pendapat soal artis K-hip hop tuh Oh ini agak oke. Terima kasih banyak. Tiba-tiba munculnya dari mana nih? Wow. Magic. Oke, kita scroll dulu ya. Nah, gini dong. Terima kasih Mbak Pidinim. Nah, kita dari awal ya. Wah, banyak banget Wes hari ini. Wow. Banyak sih. Nih, kita. Oh, ini Yugyeom sama JB. Iya, kita udah bahas tadi, Kak. Waduh, Babi. Iya, ini udah yang atas-atas banget nih. Ntar kita bahas lagi yang Oke. Kamu mau baca yang mana nih? Banyak banget. Wah. Nih, K-hip hop salah satu genre cukup unik karena masuknya itu akhir 80-an dan 90-an. Bener banget. Tapi diimplementasikan lagi di zaman now. Jadi kayak suatu hal yang kayak wah gitu. Iya sih. Iya, bener. Aku baru dapat wow-nya di tahun 2020 coba. Nah, BTW ini banyak banget sih dari tadi. Ini cukup sensitif sebenarnya ya pembahasan ini. Cuman kayak hip hop itu kenapa ya? Maksudnya ini tidak mengeneralize ya guys, sekali lagi, tapi bukan terkena kayak apa ya? Istilahnya tuh image-nya tuh agak nakal gitu. Kayak kenapa gitu? Padahal kan ya udah kan kayak ya gue rapper gitu atau kayak hip hop gitu. Kayak kenapa ya kayak gitu tuh? Kalau menurut aku ya. Menurut kamu nih sebagai yang fans kayak hip hop seperti itu. Kan ya udah kita ngebahas aja dari awal rap. Rap itu kan emang di awalnya tuh dari Amerika, Kak. Iya. Culture Amerika. Tahu culture Amerika seperti apa? Yes. Diimplementasikan aja ke Korea. Gitu aja. Oke sih. Jadi memang nggak semuanya kayak gitu. Tapi guys. Nggak semua kayak gitu. Mungkin
karena ada emang kebetulan aja beberapa kalau yang ada masalah ya skandal atau apa tuh kebetulan menyeret beberapa artis kayak hip hop, tapi nggak semuanya kayak gitu. Iya, betul. Pasti banyak sindir-sindiran pasti ada itu mah. Ya namanya kayak hip hop tuh kayak pasti kayak yang ngomongnya nggak no filter gitu kayak. Nah, apalagi kalau mereka lagi freestyle. Waduh, kalau lagi freestyle tuh kacau banget sih. Parah. Agak ada pip gitu kalau lagi kalau masuk program TV di TV nasional tuh banyak banget pipnya. Jujur sih. Jangankan itu, maksudnya kayak kadang di survival show yang maksudnya kayak biasa, maksudnya kayak enggak yang genrenya hip hop kayak gitu. Kadang tuh kalau misal lagi sesi mereka freestyle rap, waduh itu juga sama aja sih. Jadi kayak pip kayak apa nih sebenarnya nih kayak gini kan. Cuman kayak itu tadi sebenarnya tuh kalau misalnya kalian minta pendapat kita tentang ya kenapa skandal ini banyak dikaitkan dengan kayak hip hop ya, sebenarnya karena itu tadi, karena emang udah stereotip aja sih kayak culture-nya gitu kan, tapi sebenarnya tidak semuanya seperti itu. Iya, nggak semuanya guys. Kebetulan aja yang lagi bermasalah ya itu gitu, beberapa tuh dari artis kayak hip hop seperti itu sih sebenarnya. Iya, agak beda, betul agak beda, tapi karena ada serapannya guys gitu, maksudnya kayak oke, culture kayak hip hop sama hip hop pada umumnya itu beda, tapi itu ada culture yang emang sedikit diserap gitu, ada yang sedikit yang ngikutin hip hopnya gitu, karena literally emang awalnya tuh emang hip hop gitu, culture dari awalnya tuh culture hip hop yang ada di barat gitu, sehingga ya ada beberapa yang emang diserap dan kebetulan itu bukan suatu hal yang apa yang bisa bilangnya apa ya, kayak bahasanya gimana ya, susah aja aku jelasin deh Kak. Ya udah pokoknya gitu guys. Karena ini sensitif banget guys, jadi udah ya. Kita takut salah ngomong, walaupun kita nggak bermaksud ngomong yang tidak, tapi takutnya salah ngomong aja gitu kan. Ya jangan ditwist omongan kita ya, kita damai ya guys, damai ya guys. Minta maaf dari Sumatera ini kebetulan. Ya. Jadi karena udah di penghujung acara banget nih, kita mau cari pemenangnya nih untuk album Treasure hari ini. Aduh kita bacain dulu komen ya. Dari tadi aku tuh udah ngeliat sih kayak yang apa namanya, yang bakal dapet gitu, yang komennya nggak cuman soal kamu mau dapet album ini gitu. Nyimak nggak kalian tuh sebenarnya tentang kayak hip hop ini? Harus nyimak dong. Oke Kak, bentar Kak. Kenapa? Tabor iya, aku suka Tabor guys. Iya, promosi Tabor keren banget. Aku suka banget Tabor, dia itu temennya Din. Iya. Tabor itu temennya Din. Bener banget. Keren banget, keren Tabor. Sip. Oke. Langsung lanjut. Shoot out aja buat Tabor ya. Gak apa-apa. Oke, bentar. Aku udah nemu nih kayaknya nih pemenangnya untuk ini. Jadi kalian guys, kalau aku sebut namanya, kalian harus tulis ya, komen nama Instagram kalian, karena akan dihubungi oleh admin Kopamax untuk apa namanya, albumnya ya guys. Nih aku udah nemu nih, yang menang ini adalah ini Mbak Asha. Mbak Asha. Ayo Mbak, dilihat lagi komenannya di YouTube Elcuk. Segera komen nama Instagramnya Mbak, akan segera dihubungi lewat DM Instagram. Ayo Mbak Asha yang komenannya ini. Aduh mana tadi aku baca, aduh agak atas nih. Kepincut Treasure lagi setelah denger track Boom di album terbarunya tuh. Jadi pengen dari albumnya langsung dari physical albumnya. Nah Mbak Asha ini yang aku agak keren. Lihat ini Mbak Asha, ayo Mbak Asha komen nama IG-mu Mbak. Tuh selamat Asha tuh, udah asik Asha tuh, udah diselamatin. Ayo Mbak Asha. Ayo durasi Mbak Asha, durasi. Oke, Mbak Asha, ayo. Mbak Asha keren Mbak Asha. Mbak Asha, ini Asha Baby Monster jangan-jangan ya? Mbak Asha Baby Monster kok Mbak tiba-tiba komen di YouTube Elcuk Mbak? Bisa. Tuh, ayo Mbak Asha. Ayo komen Mbak Asha. Nah. Nama Instagramnya Mbak Asha segera disegerakan. Segera Mbak. Wah, jadi kayak ngomongin kayak hip hop tuh nggak cukup sih sebenarnya sejam. Mungkin nanti kita bakal lanjut ya. Mungkin di next time ya. Mungkin. Karena aku juga sebenarnya karena aku enjoy it, jadi aku pengen banyak bertanya banget sih sama Wes tentang kayak hip hop. Iya kan. Bareng-bareng aja kita diskusinya gitu. Iya, bener banget. Ayo Asha. Nah, aku follow Kak Lia juga sama Kak Wesrang. Masalahnya kamu komen nama Instagram kamu biar dihubungi. Buat ini ya say. Nanti dulu masalah follow-nya. Ayo. Kamu dari tadi udah diselamatin kayak kongres Asha gitu. Tadi di kongresin aku mikirnya Asha Baby Monster kayaknya ini ya.
Iya. Lucu banget lagi. Aduh. Ayo Mbak Asa, mana nih Instagramnya, komen di YouTube Ercuk Bahasa. Kita nggak tahu. Kita emang mau komen ke siapa nih? Kita mau DM ke siapa? Mbak Asa, ayo segera Mbak Asa. Kak kenal Blue nggak? Iya kenal Blue, Downtown Baby, kenal. Mungkin kita bisa bahas itu segmen koprol sih nanti next time, oke? Boleh. Sip. Aku bahas-bahas aja yang lewat dikit, aku bisa. Ya kamu bacain komen. Iya boleh. Selagi menunggu Mbak Asa ini, ayo Mbak Asa, saya udah dilirik sama Pidinim nih. Kak Din kemana? Oh lagi nongki. Iya, aku nggak tahu. Iya Din hilang soalnya Kak. Iya. Sempet hilang, tapi udah kembali lagi sebenarnya. Tapi kayak nggak kelihatan aja. Mbak Asa, nama Instagramnya Mbak Asa ini udah kita closing nih Mbak Asa nih. Ayo Mbak Asa. Ya udah, gimana Pidinim keputusannya, apakah kita tutup saja? Kenapa? Cari aja, oke. Kata Pidinim dicari aja, oke. Logo mirip Ran. Kenapa? Mirip siapa? Ran. Rambutnya sih BTW. Rambutnya oke lah. Karena rambutnya sih. Okay. Mungkin next time bisa collab sih. Sekilas doang sih, tapi oke lah, mirip oke. Iya. Oh, udah ada tuh. Viral Kive nih. Viral Kive. Ayo Mbak Hanwu. Pidinim. Sudah. Maaf kesebut. Lucu banget. Aduh. Kenapa nih Mbak Fitria Hazizah tiba-tiba komen nama Instagramnya Mbak? Saya apa lah yang menang, namanya Asa, bukan kamu. Mbak Fitri sabar. Tapi kita mau ingetin jangan bersedih hati yang belum menang hari ini, karena Cupi Pop next week bakal ada GA yang lebih seru dan pembahasan yang lebih seru juga. Benar, gitu. benar. Thank you hari ini Wes sudah bahas tentang K-hip hop bareng aku dan bareng Sobat Ercuk dan Kopa Cinggu juga. Ini pasti benar-benar pembelajaran, dan ya mungkin kalau misalnya nggak yang banyak dibahas hari ini, mungkin next time bisa kita bahas bareng gitu kan. Mungkin Wesley mau buka di Instagramnya gitu, ngobrol-ngobrol di live gitu mungkin ya. Boleh. Oke. Terima kasih guys sudah tune in hari ini di Cupi Pop segmen K-hip hop dan K-pop. Apa sih perbedaannya gitu. Aku jadi lupa jelas sendiri. See you guys di hari Rabu minggu depan. Bye bye. She said where you